Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Iit di Somproltek. Oke, video kali ini kita akan membahas sebuah media converter, yaitu salah satu alat jaringan untuk RT RW net kalian. Video kali ini kita akan membahas apa itu converter dan bagaimana cara menggunakan converter itu sendiri. Sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa kalian klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis, gak bikin kalian miskin. Langsung aja kita bahas. Let's teman, ini dia salah satu sampel converter yang kita miliki, yaitu dari Netlink. Sebenarnya converter itu banyak banget ya, dari brand, ada beberapa brand yang sudah merebranding converter itu sendiri. Pada dasarnya converter itu sama aja ya untuk isinya ya, yang saya ketahui ya. Cuman mungkin namanya udah berbeda-beda dan adaptornya juga udah berbeda-beda. Dan harganya juga bervariasi. Untuk unit yang kita miliki saat ini adalah HTB dari Netlink. Ini bukan di endorse teman-teman ya. Ini bukan endorse, ini hanya sekedar share aja. So, sebenarnya HTB atau media converter itu apa sih sebenarnya Bang? Oke, jadi HTB atau media converter itu sendiri pada dasarnya adalah alat untuk mentransmisikan sebuah internet melalui RJ45 atau kabel LAN agar bisa berjalan di serat kabel fiber optik atau di kabel fiber optik teman-teman ya. Ya intinya sih ya sama dengan, intinya sih hanya bisa gimana kita bisa menggunakan kabel fiber optik agar bisa digunakan untuk internetan ya teman-teman ya. Intinya sih gitu ya. Pada dasarnya untuk menggunakan kabel fiber optik sendiri itu biasanya kita harus menyediakan server OLT ya. Kalau teman-teman nggak tahu OLT itu apa, OLT itu pada dasarnya seperti switch hub ya. Namun switch hubnya sendiri itu dia sudah teknologinya beda dengan switch hub kabel LAN ya. Jadi langsung semuanya full menggunakan kabel fiber optik. Namun ada alternatifnya yang lebih murah sih, katanya yang lebih murah, yaitu dengan media converter seperti ini. Kita nggak perlu membeli OLT yang harganya jauh lebih mahal dibanding menggunakan HTB atau media converter seperti ini. Nah, sebenarnya untuk converter sendiri ini ada dua tipe ya teman-teman yang dijual di pasaran. Yang pertama adalah tipe single ya. Tipe single itu seperti ini, biasanya gua sebut ini namanya tipe single. Tipe single itu biasanya dia sepasang teman-teman, yaitu ada A sama B ya, sepasang teman-teman ya, seperti ini. Nah, terus yang kedua ada namanya tipe double. Nah, tipe double seperti ini teman-teman, yaitu dia memiliki port LAN atau port FO itu lebih dari satu ya. Itu namanya tipe double ya teman-teman ya. Nah, sebelum kita membahas ini semuanya, gue bakal jelaskan dulu gimana sih cara kerja HTB itu sendiri ya. Jadi pada dasarnya HTB itu dia sifatnya adalah sepasang ya, yaitu antara A sama B gitu ya. Jadi setiap HTB itu memiliki seri A dan seri B setiap HTB ya. Nah, untuk menggunakan HTB ini kita harus memasangkan antara HTB A dengan HTB B. Contohnya di sini adalah kita gunakan HTB A sebagai sumber internet dan HTB B itu sebagai klien. Jadi semuanya itu bisa dibolak-balik terus bisa. Namun ada beberapa pengecualian teman-teman ya HTB itu. Jadi HTB itu tidak bisa bekerja satu HTB yang sama. Contoh nih A di sumber internet dan di klien ada A, itu nggak bisa teman-teman. Jadi harus silang, harus jika pasangannya A maka di klien harus B, atau dibalik pun juga sama, pada dasarnya seperti itu. Di sini gua ada namanya HTB dari Etherlink teman-teman di sini. Nah, untuk cara menggunakan HTB itu seperti apa? Oke, di sini gua bakal jelaskan secara singkat aja biar kalian itu paham dasarnya aja. Untuk masalah topologi, kalian bisa memanfaatkan atau menggunakan topologi yang mungkin kalian punya, yaitu dengan cara mengkombin antara switch yang double kayak gini atau menggunakan single kayak gini. Nah,
Nanti kita bakal bahas juga apa sih kelemahan dari HTB dibanding menggunakan OLT ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita akan membahas topologi apa yang cocok menggunakan HTB. Pada dasarnya HTB itu memang dia memiliki sifat yang sama. Artinya yang sama gimana bang? Yang sama itu dia memiliki redaman dalam satu HTB. Jadi satu HTB itu dia memiliki redaman yang berbeda-beda. Namun rata-rata dia biasanya redamannya kalau yang baru kayak gini dia masih bagus redamannya teman-teman. Tapi kalau udah disering pakai biasanya redamannya dia bengkak. Saya nggak tahu kenapa dia bisa aja bengkak. Cara penggunaan HTB itu seperti apa? Di sini saya sudah siapkan kabel patch core ya teman-teman. Ini anggap aja kabel backbone atau kabel distribusi kalian ya. Contohnya di sini. Dan di sini sudah ada satu router. Saya taruh di sini kali ya. Satu buah router yang dimana router ini kita anggap sebagai sisi klien alias penerima alias mungkin pelanggan kalian teman-teman ya. Oke, yang pertama adalah topologi yang sifatnya estafet teman-teman. Estafet itu apa bang? Estafet itu adalah topologi yang biasanya dipakai dari sumber A atau dari sumber internet atau dari servernya itu ditarik ke sumber B. Nah, di sumber B ini nanti kita gunakan converter double untuk mendistribusikan ke pelanggan-pelanggan berikutnya. Biasanya itu mode estafet teman-teman. Nah, mode estafet ini sifatnya itu adalah paralel. Jadi kalau ada salah satu klien yang mati, artinya jalur utama klien yang mati, contoh ini anggap aja ini ODP ini ya. Anggap aja ini ODP. Nah, ini ODP-nya kalau mati, seperti semua pelanggannya juga ikut mati. Disitulah beberapa kelemahan dari mode estafet. Namun kalian bisa gunakan mode yang enggak sifatnya estafet. Artinya setiap kalian kumpulkan aja dari sumber internet yang ada. Jadi semua yang kalian tarik kabel dari sumber internet yang ada itu akan lebih boros kabel juga, namun juga efisien. Efisiennya adalah ketika salah satu ODP ada yang mati, maka tidak akan berpengaruh pada klien-klien yang lainnya. Oke, di sini saya contohkan aja di sini itu adalah konverter dari server ya teman-teman ya. Nah, di sini nanti kita akan tarik. Oke. Di sini kita akan tarik dari server ke pelanggan gitu ya. Oke, di sini adalah pelanggan ya. Di sini Kak, saya sebut aja ini B, yang konverter B itu nanti buat pelanggan gitu ya. Oke, di sini kita sebut ini pelanggan. Nanti di kabel RJ45 ini nanti masuk ke router klien ke WAN-nya. Oke. Jadi pada dasarnya si konverter A ini mendistribusikan sebuah internet melalui kabel fiber optik ini ke pelanggan B. Oke, kita bahas dulu kelebihan dan kekurangan dari HTB yang kita bahas ini ya. Yang pertama adalah kita akan bahas dulu untuk kelebihan. Kelebihannya adalah menggunakan media converter itu jauh lebih hemat untuk pemula. Di sini katakan lagi untuk pemula itu jauh lebih hemat. Kenapa? Dibanding kalau kalian menggunakan wireless ya teman-teman ya. Menggunakan wireless jika kalian menggunakan frekuensi di 2,4 jelas itu banyak banget modal yang kalian keluarkan. Yang pertama adalah modal untuk di access point di server. Terus kalian juga harus membeli akses point di klien. Itu jelas banyak banget mengeluarkan biaya. Sedangkan kalau kita menggunakan media converter kayak gini, itu bakal memangkas biaya hingga 50% lebih ya contohnya. Apalagi kalau kalian di servernya menggunakan switch hub double kayak gini, itu jelas satu kali beli kalian bisa distribusikan ke beberapa pelanggan tanpa harus mengeluarkan biaya lebih ya. Mungkin kalian hanya beli konverter yang single kayak gini atau yang kayak gini dan router, udah itu pasti sudah jalan internet kalian. Cara penggunaan yang simple dan mudah gitu ya, simple. Namun sebelum kalian mengaplikasikan ini ke RT jaringan kalian harus memiliki yang salah satunya alat yang cukup penting, yaitu adalah toolkit teman-teman ya. Toolkit itu apa? Toolkit itu adalah mungkin peralatan kecil yang akan menunjang instalasi media converter seperti ini ya teman-teman ya. Contohnya ada OPM, ada cleaver, ada yang lainnya. Untuk kelebihan yang ketiga,
setiap HTB itu memiliki redaman masing-masing ya teman-teman. Jadi kalau kalian switch bikin kayak gini, kalian nggak pusing memikirkan redaman, karena redaman yang dimiliki sebuah HTB itu adalah sifatnya individu, nggak akan berpengaruh ke redaman-redaman yang lain. Artinya kalau kita tarik panjang kabel itu dapat redaman sekitar 12 dB, maka kalau kalian gunakan switch hub terus kasih lagi konverter kayak gini, itu tidak akan mengurangi redaman di konverter berikutnya. Jadi sifatnya itu individu. Itu enak banget, kalian nggak akan kejar-kejaran yang namanya redaman teman-teman. Itu kelebihan yang dimiliki si konverter. Beda dengan kalian menggunakan OLT ya. Kalau menggunakan OLT itu pasti ya, karena redaman dari OLT-nya menuju ke pelanggan itu kan pasti dibagi-bagi semuanya, dibagi-bagi. Artinya kalau ada loss di kabel itu pasti akan berpengaruh semua pada pelanggannya. Dan redaman itu pasti berkurang sampai ke pelanggan, itu pasti berkurang, dibagi sampai berkurang. Sedangkan kalau menggunakan konverter itu tadi tidak akan adanya pembagian sebuah redaman gitu ya. Oke, terus yang kedua kita akan membahas dari segi kekurangan dari HTB ya. Yaitu kekurangannya yang pertama adalah media converter itu sering banget hang alias bengong ketika menggunakan adapter yang kurang bagus atau kualitasnya itu jelek ya gitu. Itu pasti akan berpengaruh pada koneksi dari si HTB tersebut. Saya nggak tahu kenapa adaptor dari sebuah HTB saat ini tuh kadang ngaco ya, nggak jelas gitu ya. Ada yang bagus, kadang ada yang jelek gitu ya. Jadi agak gimana gitu ya. Namun ada beberapa brand yang itu memang dia memberikan adaptor yang bagus. Namun harganya itu juga akan lebih relatif mahal dibanding menggunakan merek yang sudah rebranding ini, yaitu ya dari Etherlink ini. Ini adaptornya menurutku kurang bagus sih untuk Etherlink sendiri. Terus yang kedua adalah jika kalian menggunakan HTB, jangan gunakan adaptor bawaan. Kalau bisa kalian gunakan power supply yang dimana kalian bisa atur sendiri untuk outputnya, agar dia bisa memberikan supply ke HTB itu secara mungkin secara lebih konstan atau lebih stabil gitu ya. Jadi HTB-nya nggak gampang hang atau nggak gampang rusak gitu ya. Oke, terus yang kedua adalah HTB ini katanya itu sering banget yang namanya langganan petir ya. Namun saya sendiri itu selama menggunakan HTB beberapa tahun ini, saya hanya 1 kali kena petir itu teman-teman. Itu ya namanya petir itu pasti jelas itu sifatnya kayak ya kalau kita lagi hoki mungkin kali ya. Kalau nggak hoki ya lagi apes ya kenalah petir. Menurut aku sih seperti itu. Tapi di beberapa forum itu mengatakan HTB sering banget langganan petir. Saya nggak tahu itu gimana ceritanya, yang jelasnya ya pasti langganan petir gitu ya. Jadi teman-teman kalau menggunakan HTB ya saran saya sih kalau hujan, kalau ada petir mending dimatiin aja HTB-nya demi keselamatan bersama ya. Oke. Terus yang kedua adalah kita minus yang ketiga, yaitu harga HTB itu pada dasarnya memang murah teman-teman ya. Cuman instalasi kita ke pelanggan itu pasti membutuhkan HTB lagi, pasti beli HTB lagi ya. Walaupun saat ini harga HTB itu lebih cenderung murah dibanding yang dulu itu harganya mungkin sekitar 150-an. Sekarang ini di bawah 100.000 udah dapat satu pasang yang model kayak gini. Kalau jika kalian tertarik untuk mobilnya, ada link di deskripsi kalau kalian mau beli yang ini. Kalau yang double kayak gini ini harganya sekitar 200.000-an sekarang ya. Oke, untuk kelemahan yang berikutnya HTB ini yaitu tadi sistem yang kita gunakan atau topologinya. Kalau topologi kita menggunakan estafet, kita harus menggunakan ya minimal yang listrik yang kita tumpang itu nggak sering jeglek-jeglek ya. Kalau sering jeglek-jeglek ini pasti gampang banget rusak teman-teman. Saya nggak tahu kenapa, cepat banget rusak teman-teman. Jadi kalau saran saya, jika kalian ini gunakan ODP, contoh kalau kalian yang switch knob ini gunakan ODP, lebih baik kalian kasih yang namanya UPS, mini UPS ya teman-teman. Agar apa? Agar nih HTB ketika lampu pemadaman dia nggak ikut mati. Jadi ya minimal ini awet lah ya, dibanding kalau kita pasrah jadi ya listrik di sana sering mati itu itu sering banget rusak, dan saya sering ngalamin itu dan sering mengganti tersebutnya.
Nah, itu dia beberapa review kita tentang Etherlink, yaitu HTB murah meriah dari Etherlink. Semoga kalian ini bermanfaat, jangan lupa kalian klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis ya. Sampai ketemu di video berikutnya, bye bye.